Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggencarkan program Work from Bali untuk 7 kementerian di bawah koordinasinya. Nantinya para pegawai ini akan melakukan pekerjaan dari Pulau Bali karena dinilai dapat mengoptimalkan pemulihan pariwisata di sana. Lalu bagaimana mekanismenya? Kita akan langsung membahasnya dengan Bapak Odo R. Manuhutu yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selamat malam Pak Odo. Selamat malam Ibu Mestri. Ya Pak Odo, ini pernyataan dari Pak Luhut untuk kemudian mendorong para pegawai di 7 kementerian di bawahnya untuk bisa work from Bali ini kemudian ramai diperbincangkan nih Pak. Pro kontra ada di sana. Sebenarnya bagaimana sih Pak mekanisme dari arahan Pak Luhut ini? Baik, terima kasih Ibu Mestri. Mungkin kita harus lihat konteks luasnya sebelum kita dwell into details mengenai MOU antara Kemenko Marves dengan ITDC. Jadi kita lihat bahwa Bali adalah provinsi yang mengalami penurunan kontraksi ekonomi paling tertinggi, paling terdalam di Indonesia, yaitu tadi disampaikan 9,6%. Dan kalau kita bicara 9,6%, apa sih dampaknya? Nah, kalau Ibu Mestri atau teman-teman atau para sahabat-sahabat lain yang memberikan komentar, kalau pernah ke Bali 1-2 bulan lalu akan melihat betapa terpuruknya Bali. Dengan ada 140.000 kamar, bagian besar atau lebih dari 90% hotel di Bali, okupansi rate-nya adalah di bawah 10%. Artinya apa kalau 10%? Artinya untuk membayar pegawai pun tidak cukup, untuk membayar listrik pun tidak cukup, untuk maintenance pun tidak cukup. Dan ini kita lihat di Bali wide. Artinya apa? Artinya memang ada krisis yang terjadi di sana. Nah, program Work from Bali adalah tujuannya adalah bukan memaksa, tapi memberikan kesempatan bagi 7 KL atau kementerian lain untuk menggunakan MOU ini, platform MOU ini, untuk dapat mulai melakukan perjalanan ke Bali, utamanya ke daerah Nusa Dua. Tujuannya apa? Supaya pertama menciptakan rasa percaya bahwa Bali ini semakin baik kondisinya. Kedua adalah untuk menjaga ekosistem dari industri pariwisata. Karena kita harus lihatnya mungkin bukan 1-2 tahun ke depan, tapi 3-5 tahun. Anda bisa bayangkan jika para pekerja di sana kehilangan pekerjaan dan mereka menganggur 1-2-3 tahun, apa yang terjadi? Akan kehilangan skill-nya, kehilangan knowledge-nya, dia akan kehilangan pengalaman. Dan ketika Bali pulih sektor pariwisatanya dalam 2-3 tahun, dan para pekerja ini sudah pindah pekerjaan, maka ekosistem ini tidak dapat membantu untuk menampung para wisatawan yang kembali. Nah, jadi kita lihatnya mungkin bukan hanya sekarang 1-2 bulan ke depan. Memang ada komentar kenapa apakah tidak lebih efektif menggunakan untuk negara. Mungkin harus lihatnya lebih komprehensif, lebih luas, lebih dalam. Pertama, anggaran pemerintah untuk bansos, untuk membantu UMKM, untuk vaksin itu mencapai lebih dari 500 triliun. Dan anggaran pemerintah dari 7 KL yang ada di bawah Kemenko itu tidak lebih dari 1-2 triliun untuk perjalanan. Tapi apa yang manfaat dari perjalanan ini? Menumbuhkan rasa percaya bahwa Bali is okay. Kedua adalah untuk memastikan bahwa para pegawai-pegawai yang hidupnya dari pariwisata bisa tetap menjaga asalnya. Oke, Pak Odo, berarti ini nanti hanya itu aja. Pak Odo, ini berarti anggarannya itu nanti dari APBN, kemudian anggarannya dari perjalanan dinas ya Pak ya. Apakah artinya ini sejumlah orang akan diwajibkan untuk melakukan perjalanan dinas dan bekerja di Bali atau seperti apa teknisnya Pak mungkin? Ya, ini mungkin selalu kita memang suka berkontroversi tanpa melihat datanya dengan detail ya. Jadi mungkin mari kita bersama-sama melihat isu dengan baik. Dan pertama adalah anggaran perjalanan kan selalu dianggarkan setiap tahun. Kedua adalah kita memberikan kesempatan bahwa para ASN ini, kementerian, ketika mereka melakukan perjalanan ke Nusa Dua, pagunya artinya tarif yang akan dikenakan oleh hotel adalah tarif yang sesuai aturan Kementerian Keuangan. Jadi tidak melebihi itu. Jadi sesuai governance-nya. Dan harus dilihat di sini adalah konteks yang lebih luas lagi adalah
vaksinasi di Bali adalah paling cepat dilakukan oleh pemerintah. Jadi paling tinggi. Kenapa itu? Kenapa ketika para ASN, kemudian wisatawan domestik melakukan perjalanan ke Bali, mereka merasa, oke, Bali 50-70% penduduknya sudah divaksin. It's okay to go there. Dan memang targetnya adalah Bali pada Juli ini 70% penduduknya sudah divaksin. Sampai saat ini, minggu lalu datanya adalah lebih dari 1,2 juta sudah divaksin. Yang ditargetkan adalah 2,8 juta penduduk Bali di atas 18 tahun. Manfaatnya apa? Utamanya ya kesehatan, dua adalah memberikan trust. Dan ketiga penting adalah Bali ini kan adalah barometer pariwisata Indonesia. Jika barometer ini kita bantu, harapannya depannya adalah wisatawan akan kembali akan kembalinya pulih pariwisata. Tapi pemulihan pariwisata itu tergantung pada dua hal. Pertama adalah vaksinasi yang terus digalakkan oleh pemerintah. Kedua adalah yang dilakukan oleh teman-teman Kemenparekraf, yaitu penerapan protokol CHSE di simpul-simpul pariwisata, di hotel, di restoran, dan lain-lain. Pak Odo, dari tadi paling penting utama adalah masing-masing dari kita disiplin menerapkan mencuci tangan, jaga jarak. Dan CHSE ya Pak ya. Dari tadi Pak Odo sudah menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana kemudian tujuannya, harapannya bisa tercapai. Tapi kita kembali lagi Pak, tadi mekanisme awalnya siapa-siapa saja sih Pak dari 7 kementerian ini yang nanti akan ditugaskan untuk work from Bali? Teknisnya seperti apa Pak? Karena ini masih jadi pertanyaan. Siapa nanti yang kemudian akan work from Bali, berapa lama, kemudian juga akan melakukan apa begitu saat work from Bali ini? Boleh dijelaskan hal itu Pak? Jadi kan begini Bu, kita lihat 20 tahun yang lalu, apa yang terjadi ketika Bali mengalami serangan terorisme. Ada penurunan selama 3-4 bulan drastis, banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, tahun 2000-an itu ya apa yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah membuat berbagai konferensi internasional. Kalau tidak salah sampai 12 konferensi internasional dalam periode kurang dari 11 bulan. Saat itu diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri. Tujuannya apa? Bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tapi untuk memulihkan rasa percaya bahwa Bali is a good place to visit. Jadi lihatnya bukan itu, lihatnya bukan mekanisme A, B, C, D. Masing-masing kementerian mempunyai mekanismenya, menentukan apakah pergi ke satu daerah atau tidak. Kedua adalah masing-masing kementerian mempunyai tupoksi dan mempunyai target-targetnya. Jadi harus kita lihat adalah bagaimana kita bersama-sama sebagai bangsa menyelamatkan barometer pariwisata Indonesia yang saat ini adalah Bali. Tapi berarti artinya Pak Odo, apakah artinya kemudian tiap seperti saat ini kita di Borobudur bagaimana mengembangkan 5 DPSP Borobudur, Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang sebagai destinasi berkualitas. Dan destinasi berkualitas kuncinya adalah infrastruktur yang baik, jaga kesehatan, penerapan CHSE, dan ketiga pada masa pandemi ini adalah kecepatan vaksinasi sebagaimana arahan Berarti Pak Presiden. Arahan dari Kemenko ini adalah bagaimana 7 kementerian di bawahnya ini membuat acara ya nanti Pak. Bentuknya seperti itu atau seperti apa Pak? Membentuk acara seperti conference dan hal serupa untuk kemudian diadakan tempatnya di Bali, begitu? Betul, seperti teknisnya. Itu. Seperti CNN kan pasti setiap tahun ada acara gathering atau setiap minggu atau setiap bulan, nah, kurang lebih seperti itu. Bukan sesuatu yang sulit dan rumit. Oke, targetnya akan mulai kapan itu Pak nanti pelaksanaan tersebut? Anytime sejak MOU ditandatangani. MOU sudah ditandatangani ya, kita akan lihat bagaimana nanti perkembangannya dan pasti harapannya tadi yang Bapak sebutkan, Bali dipilih sebagai destinasi karena itu merupakan barometer. Apakah kemudian nanti akan ada perluasan juga Pak? Misalnya work from Lombok atau work from Yogyakarta seperti yang tadi Bapak sampaikan? Tentu saja Bu, ini bagian dari upaya pemerintah yang apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri Parekraf mengenai mari bangga berwisata di Indonesia aja. Indonesia adalah negara yang kaya gayanya, kaya alamnya beragam, dan mari kita mengeksplorasi kawasan-kawasan itu saja dimulai di Bali, tapi di tempat-tempat lain. Terakhir Pak Odo, dari pihak pemerintah sendiri, seberapa yakin nantinya gerakan ini atau arahan ini bisa benar-benar mendongkrak kembali pariwisata yang ada di Bali? Seberapa optimis Pak? Ya,
Jadi kan hanya salah satu dari upaya kita untuk pemulihan pariwisata di Bali. Hal lain, mungkin ini pada kesempatan kita bisa bahas adalah bagaimana mendiversifikasi perekonomian di Bali. Tadi disampaikan pada saat intro bahwa 58% dari 50% dari GDP lokal dari Bali tergantung pada pariwisata. Nah, kita bersama-sama Bappenas dan juga dengan Kementerian, dengan juga Pemprov Bali, juga dengan Bank Indonesia sedang memikirkan bagaimana mendiversifikasi, mentransformasi ekonomi Bali. Ya tetap pariwisata, tapi pariwisata yang berkualitas, tapi bagaimana sektor-sektor lain bisa dikembangkan, apakah pertanian, perikanan, apakah dagangan. Ini kita sedang bersama dengan Bappenas dan juga dengan Pemda Bali akan meluncurkan grand design mengenai transformasi Bali. Harapannya dapat diluncurkan pada bulan September ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Odo Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Terima kasih atas waktunya Pak. Kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan dan juga penerapan dari Work from Bali ini ya Pak. Terima kasih Pak, selamat malam. Kita tunggu Ibu.